Oh gosh. I can't get it off. Stay on the balls. I got the shaft. Hi y'all. Horas Le, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Akbar di sini. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Vacation yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Rusty yang sedang jenuh dengan pekerjaannya sebagai seorang pilot di sebuah maskapai kelas bawah. Sementara di rumah, kedua anaknya sering sekali berkelahi dan tidak bisa akur. Lalu istrinya Rusty yang bernama Debbie ternyata mulai merasakan kejenuhan akibat dari rutinitas keluarga mereka yang hanya itu-itu saja. Wajar saja, karena mereka sudah bertahun-tahun lamanya menikah. Tetapi sebagai seorang istri, Debbie yang tidak mau menyakiti hati Rusty pun memilih untuk diam saja di balik senyum palsu di wajahnya. Oh iya, bagi kalian yang tidak terlalu menyukai film drama komedi keluarga, silahkan untuk melewatkan video ini. Dikarenakan film ini terbilang cukup biasa saja, di mana tidak ada adegan aksinya, tembak-tembakannya, ataupun CGI dan visual effect yang keren. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. This is the storyline of the film. All around you. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat yang sedang dikemudikan oleh pilot bernama Rusty dan rekannya yakni pilot Pikun. Suatu ketika terdapat seorang anak kecil yang mengagumi profesi Rusty sebagai seorang pilot. Saat sedang memberikan beberapa motivasi kepada anak itu, dikarenakan turbulensi, Rusty terjatuh dan tak sengaja memegang dada ibunya si anak kecil tersebut. Penyebabnya dikarenakan si pilot Pikun menerbangkan pesawat itu melebihi ketinggian normal. Selesai bekerja, Rusty pun pulang ke rumahnya. Di sini kita diperkenalkan dengan istri Rusty yang cantik bernama Debbie dan kedua anaknya, yaitu sang kakak yang cupu yakni James dan sang adik yang bandel dan tukang bully bernama Kevin. Saat pulang ke rumah, terjadi perdebatan di keluarga Rusty. Penyebabnya dikarenakan Kevin merusak gitar James dengan menuliskan kalimat "aku punya vagina" di gitar kesayangan milik James. Lalu Debbie pun meminta Kevin untuk meminta maaf kepada James. Kemudian sebagai seorang kepala keluarga yang baik dan bijaksana, Rusty pun memperbaiki gitar milik James. There you go. That'll do. Oh gosh. Malam harinya mereka mengadakan sebuah makan malam bersama keluarga lain yang merupakan teman mereka. That's okay. So, do you like school? G-Man, get over here. Suatu ketika temannya Rusty menunjukkan kekompakan antara ia dan anaknya seperti layaknya hubungan ayah dan anak yang bahagia. Tidak mau kalah, Rusty pun memanggil James dan Kevin. Tetapi berhubung Kevin ini anaknya bangor, maka hanya James yang datang. Bukannya terlihat akrab, justru Rusty malah terlihat aneh saat sedang memaksakan diri untuk mencoba akrab dengan anaknya. Yang sebenarnya mereka tidak seakrab itu. Di sisi lain, Debbie sedang mencari cara untuk menghilangkan stres. Lalu temannya menyarankan Debbie untuk pergi ke Paris seperti yang keluarga mereka lakukan beberapa saat yang lalu. Berbanding terbalik dengan temannya yang tampak bahagia, Debbie dan keluarganya hanya pergi ke sebuah kabin di tempat yang tak terlalu jauh dari tempat mereka dan menginap di penginapan yang sama selama 10 tahun secara terus-menerus. Sejujurnya, Debbie sangat benci dengan penginapan itu. Tetapi Debbie tidak tega untuk mengatakannya kepada Rusty karena itu akan menyakiti hatinya. Tetapi secara tak sengaja, Rusty mendengar percakapan itu dari belakang. Setelah itu, di kamarnya saat sedang menonton MasterChef, Rusty iseng-iseng melihat foto-foto keluarga mereka di laptopnya.
Di sini kita diperlihatkan lewat foto ini bahwa semakin lama Debbie terlihat semakin tidak bahagia dengan liburan keluarga mereka. Lalu Rusty teringat bahwa dulu saat ia kecil, ayahnya sering membawanya liburan di taman bermain bernama Wally World. Guys, I have exciting news. James has AIDS? What? No. Paginya dengan penuh semangat, Rusty memberitahu kepada keluarganya bahwa mereka akan melakukan perjalanan. Debbie pun sangat senang karena berpikir bahwa mereka akan pergi ke Paris. Tetapi sayangnya tidak, karena mereka akan pergi ke taman bermain Wally World. Terlihat di sini hanya Rusty saja yang merasa bersemangat dengan perjalanan itu. Karena anak dan istrinya tidak ada yang ingin pergi berlibur ke taman bermain. Gangsters. Don't say weird shit! Tetapi dengan bujuk rayu dari Rusty, mereka pun akhirnya mengiyakan ajakan Rusty. Me. Di luar, Rusty bahkan sudah menyewa sebuah mobil demi pergi berlibur bersama keluarganya. Rusty pun menjelaskan beberapa kecanggihan dan fitur yang dimiliki oleh mobil itu, yang sebenarnya tidak terlalu diketahui oleh dirinya. On your arm or leg. There you go. Oh my god! Oh my gosh! Setelah semua kekacauan yang terjadi, akhirnya mereka pun pergi. Di perjalanan, Rusty memamerkan sebuah alat komunikasi di mobil itu kepada keluarganya. Lalu Kevin pun ingin mencoba alat itu. My friend Jesse says Tetapi Kevin yang gak ada otak ini malah berkata kasar kepada pengemudi truk yang berada di belakang mereka lewat alat komunikasi itu. Alhasil pengemudi truk itu sepertinya marah dan langsung mendekati mobil mereka. Tetapi untungnya dengan cepat Rusty meminta maaf kepada sang pengemudi itu. Suatu ketika, James melihat seorang wanita cantik berada di samping mobil mereka. Dengan senyum anehnya, James mulai melambaikan tangannya kepada wanita tersebut. Tetapi tiba-tiba, Kevin menutupi wajah James dengan plastik. Setelah melepaskan plastik itu, James pun hendak kembali melihat wanita cantik itu. Tetapi sayangnya, wanita itu sudah tidak ada. Jujur ya, di sini aku agak geram juga ngeliat James ini. James ini diam-diam aja digangguin Kevin. Pukulkan apa sekali ginjalnya si Kevin itu biar mampus dah. Setelah itu mereka pun singgah di kampus tempat Debbie dulu berkuliah. Di sini terungkaplah bahwa pada saat kuliah dulu, Debbie adalah gadis yang cukup terkenal, gaul, nakal, bahkan permainan Trippy Cakran yang sekarang para anak kuliah itu mainkan pun merupakan ciptaan dari Debbie. Trippy Cakran sendiri yaitu sebuah permainan di mana kita akan minum segelas besar bir, lalu melewati sebuah rintangan tanpa terjatuh. Para gadis pun mengajak Debbie untuk bermain permainan itu. Meski awalnya menolak, Debbie akhirnya melakukannya. Dikarenakan para gadis itu mengejek Debbie sudah tua dan mustahil bisa melakukan permainan itu. Dan yang seperti kita duga, Debbie yang sudah tidak muda lagi pun tidak berhasil melewati tantangan itu dan malah mempermalukan dirinya sendiri. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, si pengemudi truk yang sebelumnya sudah dilecehkan oleh Kevin tiba-tiba datang mengejar mereka. Lalu Rusty yang terinspirasi dari Vin Diesel di Fast Furious pun mencoba melakukan drift untuk kabur dari si pengemudi misterius itu. Tetapi seperti yang diduga, Rusty tidak berhasil melakukannya dan malah menyebabkan mobil mereka terbalik-balik tidak karuan. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dari kejaran sang pengemudi misterius tersebut. Malam harinya, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Setelah itu, saat James sedang bernyanyi, ia bertemu kembali dengan wanita yang sempat berpapasan dengan dirinya sebelumnya. Di sini mereka pun berkenalan. Wanita cantik itu bernama Adena. Lalu mereka pun sedikit mengobrol satu sama lain. What an asshole. Yeah.
Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Lalu, mereka hendak mampir sebentar ke sebuah kolam air panas. Tetapi, jalan menuju tempat itu sangat macet dan ramai oleh pengunjung. Kemudian Rusty menanyakan jalan alternatif menuju kolam tersebut kepada seseorang yang ia temui. Lalu, orang aneh itu pun menunjukkan jalannya. Mereka pun pergi melewati jalan alternatif yang ditunjukkan pria itu. Honey, I don't see any hot springs. Saat sampai, mereka pun dibuat kagum dengan keindahan kolam tersebut. Honey, this is beautiful. Isn't it? Yeah. Lalu, tanpa pikir panjang, mereka pun langsung masuk ke kolam itu. Rusty, Debbie, James, dan Kevin pun terlihat sangat menikmati kolam itu. Yang mereka tidak ketahui adalah tempat itu bukanlah kolam air panas, melainkan kolam yang berisi limbah kotoran yang berbahaya. What is that? Oh, it's an ear! Setelah mengetahui tempat itu berisi limbah kotoran, mereka pun langsung keluar dari tempat itu. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, saat keluar dari kolam, barang-barang di dalam mobil mereka pun sudah habis dicuri. James bahkan kehilangan gitar kesayangannya. Mereka yang sudah putus asa ini pun memutuskan untuk pergi ke rumah saudara perempuan Rusty. Saat sampai di rumah mewah saudara perempuannya, mereka pun baru sadar bahwa mobil mereka terdapat gambar yang tidak senonoh, yang digambar oleh para pencuri di kolam sebelumnya. Lalu Rusty dan Debbie pun langsung mencoba untuk menghapus gambar itu. Namun, bukannya membuat gambar itu menghilang, Rusty dan Debbie pun malah terlihat seperti orang mesum yang aneh. Gosh, I can't get it off. Stay on the balls. I got the shaft. Hi y'all. Di rumah itu, mereka pun disambut oleh saudara perempuan Rusty yang bernama Audrey dan suami tampannya yang merupakan orang kaya dan terkenal bernama Stone. Kevin, that's only because Di sini keluarga Rusty pun diberi pakaian oleh mereka karena pakaian keluarga Rusty sebelumnya sudah dicuri. Stone's man cave. Di sini kita diperlihatkan bahwa Audrey dan Stone menjalani pernikahan yang sangat bahagia, bergelimang harta, dan memiliki hubungan yang sangat mesra. Jauh berbeda dengan Rusty dan Debbie yang hubungan pernikahannya terlihat membosankan. Terlihat di sini Debbie seperti terpukau oleh pesona dari Stone. Working day and night to put me through meteor. Saat makan siang, Rusty dan Debbie kembali dibuat iri oleh kemesraan yang terjadi antara Stone dan Audrey. Bahkan anak-anak dari Rusty sendiri pun sangat mengagumi Stone, melebihi Rusty sebagai seorang ayah. Well, thank you, James. Rusty pun semakin dibuat kesal lagi saat melihat kedekatan antara Stone dan istrinya Debbie. Don't seem really in love. Malam harinya, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai. Entah kenapa, tiba-tiba Debbie sangat bergairah kepada Rusty. Tetapi Rusty menduga bahwa Debbie bukan bergairah karena dirinya, melainkan karena pesona dari Stone sebelumnya. where's your wedding ring? Oh my God. Before we got here, you took off your wedding. Perseteruan di antara mereka pun semakin diperparah ketika Rusty mengetahui bahwa Debbie tidak memakai cincin pernikahan mereka. Tetapi di sini Debbie menjelaskan bahwa cincin itu sudah terjatuh tanpa ia sadari. Without a ring, and he'll think you're single. How's he gonna think I'm single if I'm here with my husband and my 2 children? Debbie pun mengaku bahwa Stone memang sangat mempesona. Tetapi Debbie menjelaskan bahwa Rusty lah orang yang menikahi dirinya. Lost my ring, but I would never, ever take it off on purpose. Debbie pun meminta maaf kepada Rusty dan menjelaskan bahwa tak pernah sekalipun terbesit di pikirannya untuk berselingkuh apalagi meninggalkan Rusty. Rusty pun sebenarnya mengetahui hal ini, tetapi ia hanya mencari pelampiasan atas perasaan gagalnya menjadi kepala rumah tangga. Like that. Keesokan paginya, mereka pun meninggalkan kediaman Stone dan Audrey. Mereka pun melalui perjalanan panjang, hingga pada saat malamnya, sampailah mereka di sebuah motel di wilayah Arizona. Di kamar, Rusty menyarankan ide gila dengan Debbie, di mana ia berencana untuk melakukan hubungan seks di monumen perbatasan 4 negara bagian. Menurut Rusty, secara tidak langsung itu akan membuat mereka berhubungan seks di 4 negara bagian sekaligus. Udah gila memang ide Rusty ini. Tapi mantep juga sih idenya, bagus-bagus. Lanjutkan. Lalu dengan penuh semangat, mereka pun pergi ke monumen 4 sudut tersebut.
James? Di sisi lain, apakah ini takdir atau kode alam atau apa? Di motel secara kebetulan James lagi-lagi bertemu dengan Adena. No guitar tonight. Ternyata di sini Adena memiliki ketertarikan dengan pria yang pandai bermain musik. Always had a thing for musicians. Kembali lagi ke Rusty dan Debbie saat hendak melakukan hubungan seksual. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kehadiran pasangan yang berada di tempat itu juga. Lucunya, ternyata bukan mereka satu-satunya pasangan yang berpikir melakukan hubungan seks di 4 negara bagian sekaligus. Banyak sekali pasangan yang hendak melakukan hal tersebut juga. Ditambah lagi, tiba-tiba datang para penjaga perbatasan dari keempat negara bagian. Alhasil, Rusty dan Debbie pun kentang dan tidak bisa melanjutkan hubungan seksual mereka. Lalu saat para penjaga itu sibuk berdebat, mereka berdua pun diam-diam kabur dari tempat itu. Di halaman motel terlihat James dan Adena menjadi lebih dekat lagi. Hingga sampai saat mereka hendak berciuman, Kevin menggagalkannya dengan cara melemparkan batu ke kepala James. Adena pun kesal kepada James kenapa ia diam saja saat sedang diganggu oleh adiknya. Lalu berkat Adena, James pun tersadar. Akhirnya James pun dapat membalaskan perlakuan Kevin kepada dirinya. Karena terus-terusan disiksa oleh James, Kevin pun berjanji berhenti untuk mengganggu dirinya. Keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kevin pun meminta untuk kembali ke rumah saja kepada Rusty. Kemudian indikator bahan bakar mereka berbunyi menandakan mobil mereka kehabisan bahan bakar. Mereka pun turun dari mobil. Berharap mungkin mobil itu memiliki bahan bakar cadangan yang tersimpan, Rusty yang tidak paham cara pengoperasian mobil itu pun mencoba menekan tombol-tombol yang ada di remote mobil tersebut dengan sembarangan. Alhasil kondisi mobil mereka menjadi semakin parah. Bahkan, Rusty secara tidak sengaja malah meledakkan mobil itu. Akibatnya, mereka pun tidak memiliki kendaraan untuk pulang. Lalu, Debbie pun memarahi Rusty, dikarenakan sejak awal, Debbie, James, dan Kevin tidak ada yang ingin pergi ke Wally World. Hanya Rusty saja yang bersikeras ingin pergi ke sana. Lalu Rusty pun menjelaskan kalau ia hanya ingin pergi liburan bersama keluarganya. Hanya itu saja. Rusty pun mengungkapkan bahwa selama ini sebenarnya Rusty sudah sangat sering ditawari untuk melakukan penerbangan skala internasional sebagai pilot. Yang mana saat ini Rusty hanya menjadi pilot nasional saja, atau hanya melakukan perjalanan domestik saja. Penyebab Rusty menolak tawaran itu pun hanya karena ia tidak ingin berpisah dari keluarganya dalam jangka waktu yang lama. Lalu Rusty pun menyerah pada keluarganya dan memutuskan untuk meninggalkan mereka. Kondisi mereka pun semakin diperparah dengan datangnya sang pengemudi misterius yang ternyata sudah mengikuti mereka sampai ke tempat itu. Rusty pun langsung berlari menjauh dari truk itu. Tetapi sang pengemudi misterius tetap mengejar Rusty dari belakang. Lalu sang pengemudi misterius pun turun dari truknya. Mengira bahwa pengemudi itu hendak melakukan kejahatan kepada mereka, ternyata selama ini pengemudi truk itu hanya berniat untuk mengembalikan cincin Debbie yang tidak sengaja terjatuh di suatu tempat yang ia temukan. Kemudian pria itu pun menawarkan mereka tumpangan karena ia tahu mobil yang mereka kendarai sebelumnya sudah hancur. Sang pengemudi truk pun mengantarkan mereka ke tempat penginapan milik orang tua Rusty, yakni Clark dan Ellen. Saat makan malam, Rusty pun menceritakan tentang berbagai hal yang menimpa mereka selama di perjalanan. Lalu Clark yang mengetahui bahwa James telah kehilangan gitarnya pun memberikan gitar miliknya kepada James. Grandpa, thank you so much. Oh, she's great. Selesai makan malam, Debbie pun mengetahui lewat orang tua Rusty bahwa hubungan harmonis antara Stone dan Audrey hanyalah pernikahan palsu. Karena faktanya, masing-masing dari mereka tidur dengan orang lain selama bertahun-tahun. Justru, Stone dan Audrey malah menginginkan sebuah hubungan pernikahan
yang lebih solid seperti keluarga yang dimiliki oleh Rusty dan Debbie sendiri. Di kamar, secara tidak sengaja Rusty menemukan buku yang selama ini dibawa-bawa oleh Debbie. Ternyata buku itu berisi tentang sebuah hubungan pernikahan yang sedang sekarat. Rusty mengatakan kepada Debbie bahwa ia tahu hubungan keluarga mereka sedang ada masalah. Tetapi tidak seburuk itu sampai harus disebut sekarat. Debbie pun meminta maaf kepada Rusty karena ia menyadari bahwa selama ini dirinya sudah sangat egois. Debbie pun sadar bahwa selama ini ia tidak pernah menghargai usaha Rusty yang selalu ingin menyatukan dan mempererat hubungan keluarga mereka. You deserve better. I have everything I've ever wanted. Lalu Rusty pun mengambil cincin Debbie yang sudah terjatuh sebelumnya dan memasangkannya kembali ke jari tangannya. Setelah itu, akhirnya mereka pun sampai di Wally World. Lalu setelah menunggu selama lebih dari 4 jam antrian, dan sedikit terlibat perkelahian dengan keluarga yang memotong antrian mereka, akhirnya keluarga mereka pun bisa menaiki wahana roller coaster yang selama ini diinginkan oleh Rusty. Di sini, akhirnya mereka pun bisa bernyanyi bersama layaknya sebuah keluarga bahagia yang selama ini diinginkan oleh Rusty. Lalu, film pun berakhir. Oke, jujur menurut saya pribadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari film ini, di mana kita diajarkan untuk selalu bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Pada awalnya, Debbie menginginkan sebuah keluarga yang sangat saling mencintai satu sama lain seperti Stone dan Audrey, saling bermesraan setiap saat, berkeliling dunia, menghabiskan momen romantis di Paris, dan hidup dalam kemewahan. Yang tanpa Debbie sadari, bahwa hubungan Stone dan Audrey yang selama ini Debbie inginkan terjadi di hidupnya, justru adalah sebuah hubungan yang penuh dengan kepalsuan. Malah, kebalikannya, justru Stone dan Audrey lah yang menginginkan sebuah keluarga seperti Rusty dan Debbie. Sebuah keluarga utuh yang solid. Inti dari film ini adalah, ibarat kata pepatah, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau dari rumput kita, karena kita kurang mensyukuri rumput milik kita sendiri. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.